Begitu Pak. Tidak bisa semena-mena itu Pak. Walaupun dia masih kecil-kecil, walaupun dia tidak tahu apa-apa tentang harta, tapi ibu makan harta anak yatim. Mencampurkan harta kita dengan harta mereka itu tidak boleh. Yang bagian kita ambil, yang bagian mereka jangan ganggu. Ini banyak kok Pak. Menikah jo jando Pak, jando kayu. Lama saya makan minum melaluk di rumah suami lama tu Pak. Ya. Kan ada laki-laki gitu Pak. Cedik-cedik jando kayu kan supaya sanang kan. Apa menumpang lalu makan di situ lah. Banyak itu. Ya tak boleh Pak. Kalau menikah kita dengan seorang perempuan, angkut dia. Sediakan rumah untuk dia. Tak boleh kita tidur makan minum di rumah suami yang melamar itu, rumah anak dia itu, rumah anak yatim itu. Kalau kita tinggal di sana, berarti kita makan harta anak yatim, mencampurkan harta kita dengan harta mereka. Itu maka saya katakan anak yatim itu kalau mati bapaknya, harta bapaknya serahkan ke walinya. Siapa walinya? Kakeknya atau saudara ayahnya. Silakan. Ibu ambil bagian ibu 1/8, menikah pergilah. Bawa yang 1/8 itu sama suami yang baru. Ini ya, yang banyak orang tidak peduli. Tapi itu kata Allah, huban kabiran, itu dosa besar. Ya, itu makanya saya sering katakan ibu-ibu kalau mati suaminya harta itu bagi. Jelaskan mana yang bagian kita, mana yang bagian anak-anak. Bahwa harta itu nanti tidak akan dipecah-pecah, tapi semua sudah tahu bagiannya. Dan ibu nikmati saja bagian ibu, yang bagian anak-anak ibu jangan diganggu. Dia dewasa serahkan. Kalau ibu menikah bawa sama suami baru. Kalau suami ibu tinggal di sana, ngontrak, bayar ke anak-anak ibu berapa per bulan, ketua harta dia, rumah-rumah dia. Ibu hanya menumpang 1/8 punya saham di situ, tidak bawa 1/8 tu. Kalau begitu, kalau ibu masih tinggal di sana dengan suami yang baru, ibu dan suami yang baru ibu itu memakan harta anak yatim, dan itu dosa besar. Dosa besar. Ya. Apalagi kalau dapat suami, masya Allah. Ya kalau saleh Pak, kok talehnya Pak? Allah nyambil saya ratus satu Pak. Kan tu alasannya kok dibagi ratus capek tu. Tak boleh tahan-tahan. Nah, itu ya 3 dosa besar Bapak Ibu ya. Tidak menyerahkan harta anak yatim setelah dewasa utuh, mengganti harta mereka dengan yang lain, dan mencampurkan harta kita dengan harta mereka. Nah itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan Pak. Ada 2 pertanyaan Pak, 2 pertanyaan dan 2 penceramah. Pertama saya beberapa kali hadir gitu. Menerima siap besar karena kondisi besar. Itu sebelum besar saya kerjakan besar dia. Kedua hari pendidikan pagi itu sangat tinggi. Kemudian pertama yang kedua, Ustaz, apa yang saya sampaikan ini untuk saya dan dari kita dan untuk kita. Jadi saya dengar Ustaz masalah hati. Kalau misalnya kita dapat rezeki, anak dapat jabatan yang bagus, siapa yang harus kita ayomi? Banyak tuh mengenai dengan itu. Yang kedua, dengan saya, kalau seorang jamaah mendapat amanah cadangan untuk jadi apa, menjadi azan atau apa namanya iqamah, atau juga imam yang bacaan ayatnya yang tertinggal, apakah jadi masalah ya masalah itu? Mohon maaf. Ya, makasih Pak. Gini, kalau soal memberi, kan Allah sudah atur ya di surah An-Nahl 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Bapak Ibu, kalau ada kelebihan, kalau mau memberi, maka berilah yang pertama itu kerabat. Siapa yang terdekat dengan kita, itu yang pertama kita beri. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, ended dananir, saya ini punya uang banyak, dinar saya.
siapa yang mau saya beri? Kata Nabi, ibda biman ta'ul. Nomor 1 istrimu. Nomor 1 Pak, istri. Kenapa istri nomor 1? Karena istri itu sudah diserahkannya oleh bapaknya utuh kepada kita, 100%. Istri itu tidak punya lagi siapa-siapa kecuali kita sebagai suaminya. Dia sudah putus kontak dengan bapaknya setelah ijab kabul, karena dia milik kita lagi, tidak milik bapaknya lagi. Satu-satunya yang bertanggung jawab manusia tentang istri itu suaminya sendiri, tidak ada yang lain. Jadi istri nomor 1 Pak, karena bapaknya sudah menyerahkan ke kita utuh untuk dijamin, serah terima anak dia nah, dan jamin selama okey duitnya ini dinagian kang ang bawa anak dia ang jamin lah dia. Jadi Pak mau biar anak Pak berjamin, ada betul jauh kabul tu Pak, bersaksi 2 orang tu. Maka istri nomor 1. Setelah istri, ya tentu anak ya, include dengan istri itu. Ibumu, ayahmu. Kenapa ibu dan ayah setelah istri? Karena ibu dan ayah masih ada saudara kita juga yang bertanggung jawab, bukan hanya kita. Ibu saya, bapak saya, ada adik saya yang bertanggung jawab juga dengan beliau, kakak saya. Istri saya satu-satu yang bertanggung jawab. Kalau ibu bapak kita bagi berusaha anak. Itu maka ibumu, lalu bapakmu, lalu saudara perempuanmu. Ibu bapak, kakak saya yang perempuan kalau mati suaminya, dia harus kembali ke saya atau ke bapak saya. Bapak saya sudah tua, maka saya yang bertanggung jawab dengan kakak saya sampai dia menikah lagi. Kalau saya abaikan, berdosa saya, karena itu tanggung jawab saya. Kakak saya yang perempuan itu Pak, kalau mati suaminya atau dia ceraikan suaminya, itu saya yang bertanggung jawab membiayai dia sampai menikah lagi. Kalau tidak menikah lagi sampai mati saya tanggung jawab. Saya kasih belanja dia tiap bulan, tanggung jawab saya. Makanya ibu-ibu jangan pernah marah kalau suami ibu memberikan nafkah ke saudara perempuannya, karena tanggung jawab dia. Dan saudara laki-lakimu, apa maksud saudara laki-laki itu? Saya tidak punya anak laki-laki, semua anak saya perempuan. Setelah mereka saya nikahkan, berarti saya tidak punya milik lagi. Yang saya miliki sudah hilang semua, diambil oleh suaminya. Maka saya tinggal sebatang kara. Anak saya yang perempuan tidak ada kewajiban merawat saya di hari tua. Kewajiban dia merawat suaminya saja. Lalu siapa yang merawat saya di hari tua saya? Saudara laki-laki saya atau anak laki-laki saudara laki-laki saya. Paham itu Pak? Saya kalau sudah tua, tidak punya anak laki-laki. Kalau saya punya anak laki-laki, anak laki-laki saya tanggung jawab. Karena anak laki-laki itu milik ayah ibunya sampai mati. Anak perempuan milik ayahnya sampai dinikahkan. Setelah menikah, ayahnya tidak punya hak milik lagi, dia milik suaminya. Anak laki-laki milik ayah ibunya sampai mati. Kenapa kami milik ayah ibu kami? Kalau ibu diserahkan dari ayah ibu ke kami, tidak begitu? Ijab kabul dulu. Ibu diserahkan dari ayah ibu ke kami, maka ibu milik kami. Kalau kami pernah tidak diserahkan ke ibu dari ayah kami? Tidak pernah. Kami tidak ada wali. Kalau ibu ada wali yang menyerahkan, kalau kami tidak ada wali yang menyerahkan, kami menikah dia kami sendiri. Karena itu kami tidak milik ibu. Ini perempuan harus paham nih. Suami ibu bukan milik ibu, tapi ibu milik suami ibu. Makanya akad nikah itu akdut tamalluk, akad perpindahan hak milik. Itu yang pernikahan itu. Nikah itu akad atau transaksi pindah hak milik. Ibu milik ayah, sekarang pindah ke milik suami. Kalau kami tidak ada pindah hak milik, kami milik ibu kami sampai mati. Makanya ada sahabat mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ayah saya kalau datang ke rumah saya nyambi-ambi sesi rumah hambo, kalau tidak mengecek-ngecek kambo. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika, engkau dan seluruh hartamu milik ayah ibumu. Jadi kalau dia mintu ibu ke rumah nyambi TV, nyambi kulkas, dia punya nyambi itu. Biasalah. Ya Pak.
Yo kau ada mintua situ Pak, datang ke rumah nyambil kau tu nyupai deh. Ya enggak apa-apa, memang tu milik dia. Ya. Anaknya pun suami ibu pun milik dia. Untung le kulkas nyambil mah. Kau suami ibu nyelo pulang tu, mengai ibu. Ya dah. Pokoknya ibu kau dapat mintua situ, tiap tiba ke rumah nyambil, tiba tu rumah nyambil, dapat akal tu. Ya caranya sebelum tiba suruhan sebagian tu namanya. Ada Pak. Ayah pada cakap lah kau. Nah, jadi kalau bapak punya kelebihan, yang pertama dia itu izil kurba, wa ita izil kurba. Yang dekat. Kalaupun tetangga yang dekat, namanya jaril kurba. Kalau yatim yang dekat. Makanya bapak ibu kalau berzakat kadu sana lah berzakat. Cari kemenakan yang miskin, cari kakak yang miskin, cari mama yang miskin. Jangan ke orang lain kita berzakat, sementara ke tetangga di dekat-dekat kita, kerabat kita banyak yang miskin. Ya. Kalau ada memberi, berilah kemenakan, berilah tu kakak. Itu yang pertama diberi, jangan orang yang tak dikenal. Itu musim-musim kampanye itu banyak orang pemurah tiba-tiba saya Pak. Ya dah. Tak kadang lepak langsung bayin ko dia ko. Itu pemberian yang tak tulus tu Pak. Kenapa kerabat yang perlu diberi? Karena memberi kepada kerabat tu ikhlas karena Allah. Ambo kalau beragi ke adik ambo kan mencari apa? Ambo beragi ke kemenakan ambo apa yang ambo cari? Kecuali hanya ridha Allah. Tapi kalau ada orang tak ambo kenal ambo bagi pasti ada sesuatu. Orangnya tak saya kenal, lalu saya kasih sesuatu, pasti ada sesuatu. Itu makanya memberi itu kepada zil kurba, cari kerabat awak. Apakah sedekah, apakah zakat, kerabat nomor satu, yang terdekat. Itu makanya anak-anak yatim pun yang terdekat. Ya, tetangga-tetangga yang terdekat dulu. Itu makanya apa-apa kalau balik, kalau kamu undang orang, yang pertama diundang kau tetangga daki awak sadonyo lu. Ikut ndak kau undang bandis bapu tu badata lo Pak, man taba-taba. Nanti tetangga aku ndak banduan lo Pak. Nyo dakik-dakik lu tetangga-tetangga sekitar, baru beko keluar dicari tambahan. Jangan keluar dulu dipikiran yang dakuk lu sadonyo kan ni. Sebenarnya kalau mengundang orang beralik ke banyak kegembiraannya makanya kan walimah tu bagi tahu ke orang-orang dakik jawab basuh ku lah menikah ku jadi sangkurangnya berzina besok. Maka yang perlu bagi tahu yang dakuk-dakuk dulu sebab tu kan nampak orang berdua-dua. Di samping kegembiraan tu orang dakik tak orang jauh lah. Orang dakik gembira jawab orang jauh lah. Cuman dia awak kok beralik kini kan kebalik modal